Shalom semuanya. Dunia saat ini sedang dilanda dengan ketakutan dan kepanikan. Alkitab mencatat ada 3 macam rasa takut. Yang pertama yaitu rasa takut kepada Tuhan. Yang kedua, rasa takut karena memang orang itu penakut. Dan yang ketiga, yang sedang melanda dunia, yang disebut dengan kata phobos, yaitu sangat takut. Jadi seperti diteror, rasa takut yang sangat mencekam, mungkin tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Nah, inilah yang sedang terjadi di dalam dunia ini, yaitu rasa takut seperti diteror, membuat nggak bisa tidur karena virus corona. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi rasa takut? Ya, kita harus berdiri sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam suratannya dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 yang berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya baca ulang. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah yang Tuhan pesankan pada kita kali ini, yaitu kita tidak boleh takut karena Allah sudah memberikan kepada kita roh keberanian. Jadi katakan roh keberanian. Jadi kita harus tahu bahwa Allah memberikan kepada kita roh keberanian, roh yang melepaskan kita dari ketakutan. Itu yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dalam Mazmur pasal 91 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, intinya berkata demikian. Engkau tidak usah takut terhadap penyakit sampar. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Ini janji Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, yang Tuhan ingin sampaikan pada kita, Allah memberikan kepada kita roh kekuatan. Allah memberikan kepada kita roh kekuatan. Bapak Ibu bisa baca dalam Sakaria pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sakaria pasal 4 ayat 6 dan ke-7. Yang intinya mengatakan bukan dengan kekuatan dan keperkasaan, melainkan dengan roh Tuhan atau dengan rohku, kata firman Tuhan. Ketika kita menyandarkan hidup kita pada roh Tuhan, maka kita tidak akan lagi takut. Ada hambatan, ada tantangan, ada kesulitan, tapi Roh Kudus itulah yang akan menolong kita. Alkitab berkata, gunung-gunung akan menjadi rata dengan tanah. Artinya, Tuhan akan menyelesaikan apapun permasalahan, apapun ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita membiarkan Roh Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita meletakkan segala dasar-dasar kekuatan kita dan hanya mengandalkan kepada kuasa Roh Kudus. Yang ketiga yang Tuhan pesankan, yaitu Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih. Roh yang membangkitkan kasih. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Efesus pasal 5 ayat yang kedua mengatakan, hiduplah di dalam kasih seperti Kristus yang mengasihi kamu. Jadi kita harus belajar untuk hidup seperti Kristus yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya menjadi korban yang harum bagi Allah. Kehidupan Kristus harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita, yaitu kita punya roh yang membangkitkan kasih seperti Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kasih itu akan melenyapkan segala macam ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kasih
itu akan membangkitkan dalam kehidupan kita satu kehidupan yang rela untuk berkorban seperti Tuhan Yesus Kristus. Hal yang keempat yang Paulus sampaikan yaitu Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Roh yang membangkitkan ketertiban. Kalau Bapak Ibu membaca dalam surat Titus pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam Alkitab bahasa aslinya dituliskan dengan kata sofronismos, yang punya arti yaitu pengendalian diri waktu menghadapi kepanikan. Tuhan memberikan kita pengendalian diri untuk menghadapi kepanikan. Kalau kita melihat saat-saat ini orang panik dengan memborong masker dan lain sebagainya, tetapi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, yang mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak akan melakukan hal itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban, yaitu kita bisa mengendalikan diri, mengatasi kepanikan yang ada dalam dunia ini. Kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, melalui pesan-pesan Tuhan pada saat ini, biarlah kita dilepaskan dari segala macam rasa takut dan khawatir. Sebab seperti janji Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tadi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima roh yang membangkitkan ketertiban, kasih, dan roh yang memberikan kepada kami kekuatan untuk mengatasi segala macam ketakutan dan kekhawatiran. Roh Kudus, penuhi semua kami yang mendengar firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Lepaskan kami dari ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah damai sejahtera dari sorga turun dalam kehidupan kami semua. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini di mana-mana ada pembatasan, portal-portal yang ditutup sehingga akses untuk menuju kampung terhambat. Mungkin seringkali dipakai istilah lockdown. Namun ada satu hal yang perlu saya ingatkan, bahwa Tuhan tidak pernah melockdown kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kitab Amos mengatakan bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu hidup. Yang penting yang harus kita lakukan, kita di tengah-tengah kesibukan kita atau mungkin kita di rumah, tetap kita harus mencari Tuhan, membawa diri dekat dengan Tuhan, miliki waktu-waktu untuk bersekutu dalam doa, membaca firman Tuhan. Nah, disitulah kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita akan dikuatkan, beban-beban kita diangkat dan diganti dengan damai sejahtera yang melebihi akal dan pikiran yang Tuhan karuniakan kepada kita. Amin. Tuhan berkati.